Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul beribadah pada Tuhan kita. Meskipun masih secara online dari rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai kita dimanapun kita berada pada saat ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama mengambil saat teduh. Kemuliaan Allah yang maha tinggi mengatasi langit, bumi, dan segala yang ada. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya kita bersama dengan seluruh semesta bersatu untuk memuji memuliakan nama-Nya. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang mulia hadirat-Mu. Ku akan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku. Tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku, dalam kekudusan, kagumku memandang mulia hadirat-Mu. Ku akan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan.
Benar Tuhan, Engkau sungguh Allah yang mulia. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau yang mulia mau mengasihi kami yang begitu hina ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan kami Bapa untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa setiap pujian dan penyembahan kami. Biar kiranya setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya firman yang disampaikan boleh kami dengar, kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada pada saat ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya rintangan bahkan ancaman. Tetapi mari dengan iman kita mau percaya bahwa Yesus yang akan memberikan kekuatan serta sukacita melimpah bagi kita semua. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Kita mau sama-sama katakan, kita tidak akan takut karena iman kita pada Yesus Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala penjuru bumi, kita mau sama-sama menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Seperti pemazmur yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kiranya itu juga yang menjadi pernyataan iman kita bahwa kita tidak akan takut pada ancaman kehidupan, sebab Yesus yang menjadi kekuatan kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang temanya masih sekitar tentang murid. Kali ini murid yang melangkah dengan iman saat menghadapi ancaman hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mempunyai firman-Mu dan Engkaulah yang berbicara pada kami. Karena itu sentuhlah hati kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh berjalan dalam iman ketika menghadapi berbagai ancaman-ancaman hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan sabda ilahi itu. Amin. Firman Tuhan diambil dari yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Nanti sebentar ada satu ayat lagi yang saya akan baca buat Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini disampaikan oleh Boksu Sonda. Bagaimana menghadapi cobaan. Nah, dalam kita menghadapi cobaan itu dikasih tahu ada 3 prinsip yang perlu kita pegang. Yang pertama, kita harus cek apakah iman saya ketika menghadapi cobaan itu adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah iman saya aktif ketika menghadapi cobaan? Atau yang ketiga, apakah saya sabar, saya bertekun, saya bertahan? Karena dengan kesabaran itulah keluar karakter seorang murid. Yaitu kita sabar menghadapi semua kenyataan-kenyataan hidup. Cobaan-cobaan hidup. Kalau iman kita yang kita cek sudah benar, kita sudah bertindak dengan iman, tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Maka yang Tuhan minta adalah kesabaran. Saat ini kita akan belajar lagi dari bagian yang lain bagaimana melangkah dengan iman di saat kita menghadapi ancaman kehidupan. Kalau kemarin pencobaan, sekarang ancaman kehidupan. Nah, ancaman-ancaman kehidupan itu Bapak Ibu bisa datang dari luar hidup kita. Kalau pencobaan biasanya itu datang dari dalam, dari keinginan-keinginan kita. Akhirnya kita diuji dengan keinginan kita itu. Kita dicoba dengan keinginan-keinginan itu. Dan selain ancaman itu bisa dari luar yang kita tidak duga, tapi sebenarnya bisa juga ancaman itu datang sebenarnya sebagai satu akibat dari kelalaian kita. Sehingga dari kelalaian kita itulah itu bisa menjadi ancaman yang datang dari orang lain. Dipakai kelalaian kita itu, kesalahan kita itu untuk apa? Kita diancam. Kalau kamu nggak memenuhi persyaratan saya, permintaan saya, maka saya akan lapor kamu. Nah, itu kan ancaman Bapak Ibu. Tapi saat ini kita mau belajar tentang bagaimana ancaman itu datang dari luar yang tidak terduga yang dialami oleh Rasul Paulus. Sebagaimana dia katakan tadi bahwa karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Nah, kita mau melihat di sini bagaimana Paulus itu dalam pelayanannya ketika dia menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Ya. Nanti saya akan hubungkan bagian ancaman-ancaman ini dengan apa yang dia katakan di dalam 2 Korintus pasal 3 tadi. Pasal 3 ayat 12. Nanti kita akan hubungkan. Yang pertama kita akan melihat ancaman yang kita lihat dalam pelayanan Paulus itu ketika dia berada di Korintus. Kisah Rasul 18 ayat 5 dan 6 dikatakan begini Bapak Ibu.
ayat 5, Kisah Rasul 18, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah dosamu tertimpa ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu, ketika Paulus mau melayani di Korintus, ada hujatan di sana, kita lihat tadi. Ada juga bahkan kalau kita baca ada ayat 10, itu dia mau dianiaya. Ya. Jadi Paulus mengalami sangat berat. Ayat 12 dan yang ayat yang ke-13 dikatakan begini juga Bapak Ibu. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akia, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Jadi mereka melawan Rasul Paulus. Dan kemudian mereka itu mau membawa Paulus itu di pengadilan. Harus diadili nih Paulus ini. Gak benar orangnya ini. Jadi ancaman datang itu dari luar. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Tesalonika pasal 17, ya kita lihat di sana juga itu sama. Ketika dia pelayanan di Tesalonika, itu juga dia mendapatkan ancaman dari orang-orang di Tesalonika. 17 ayat 5 dikatakan begini. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa orang penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan kesepakatan, keributan, dan mengacau kota itu. Jadi kita lihat di sini bagaimana mereka mengancam Rasul Paulus ketika Paulus melayani. Bahkan di dalam pasal 17 ini ayat 13, di sana juga dikatakan begini. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang di sana. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Paulus dihasut. Jangan percaya dia. Ini tidak main-main. Paulus alami ancaman-ancaman kehidupan dalam dia pelayanan sangat berat. Nah Bapak Ibu, apa yang Rasul Paulus alami ini? Rasul Paulus ingin tunjukkan bagaimana ia menghadapi semuanya itu dengan iman. Dia menghadapi ancaman-ancaman yang dialami di Korintus, di Tesalonika, di Berea. Itu dia dia hadapi semuanya itu dengan iman seperti yang tertulis dalam 2 Korintus tadi ayat 13. 2 Korintus tadi yang kita sudah baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 12 tadi. Bahwa justru karena dibilang kami itu punya pengharapan yang kami miliki itu yang membuat kami berani bertindak. Nah, kenapa Paulus bisa berani bertindak dalam konteks ini adalah karena dia memiliki iman dalam pelayanan. Jadi meskipun ada ancaman-ancaman dalam hidupnya, itu tidak menghambat imannya untuk dia maju dalam pemberitaan Injil. Ya, bahkan Paulus itu semakin berani bertindak dalam melayani. Karena apa Bapak Ibu?
ada iman dalam pelayanan. Nah, iman dalam pelayanan seperti apakah yang ada di dalam 2 Korintus pasal 3 ini? Yang sudah kita baca tadi ayat 12. Nah, kalau kita melihat konteksnya dalam ayat 5 dan 6, di sana dikatakan begini Bapak Ibu. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Jadi dia katakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi Paulus katakan bahwa kalaupun dia bisa menghadapi ancaman-ancaman itu, karena Tuhan yang memberikan kesanggupan. Itulah iman dia. Itulah yang membuat dia bertindak berani. Maju terus dalam pelayanan. Maju terus dalam hidup walaupun ada ancaman. Karena dia katakan, saya nggak mungkin diam. Ya iman itu kan harus aktif ya. Tapi yang membuat dia bisa aktif, itu karena kesanggupan yang datang dari Allah. Dan yang kedua, di dalam ayat 8 dan ayatnya ke-9, di sana juga dia jelaskan bahwa betapa lebih besarnya bagi kami ya yang menyertai pelayanan roh. Jadi Paulus katakan bahwa bukan cuma karena kesanggupan yang datang dari Tuhan, tapi adalah bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam pelayanan. Itulah imannya. Itulah yang membuat dia katakan, karena pengharapan ini kami berani bertindak. Dan kami melakukan ini itu dengan melangkah dengan iman. Kami jalani dengan iman. Bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Karena ini pekerjaan Allah. Ya, hidup kita ini adalah milik Allah sehingga kita mampu melewatinya. Dan dia katakan ada penyertaan Tuhan di dalam itu. Itulah iman dari Rasul Paulus ketika menghadapi ancaman-ancaman dalam pelayanan. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus itu bisa menghadapi ancaman kehidupannya dengan iman seperti ini? Mengapa dia bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena yaitu tadi, dia katakan kesanggupan itu datang dari Tuhan, bukan datang dari dirinya. Dia bisa melewati semuanya itu karena dia melihat Tuhan yang memampukan. Karena itu kami melangkah dengan iman. Juga dikatakan bahwa karena Tuhan menyertai kami. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Allah beserta kita. Karena itu saya berani bertindak. Dan saya berani itu karena saya beriman. Itulah iman yang aktif. Ya. Nah, sebagaimana Bapak Ibu, apa yang Paulus katakan di sana tadi bahwa kenapa dia bisa seperti itu? Ya, dia mengatakan itu kesanggupan datang dari Tuhan. Tuhan menyertai. Kenapa dia bisa berpikir mungkin atau beriman seperti itu? Itu karena Rasul Paulus mendasarkan imannya itu sebagaimana dia katakan dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus itu hidup sebagai orang yang beriman. Yaitu bagaimana dia hidup Bapak Ibu. Jelas di sini bahwa dari Galatia 2 ayat 19 sampai 20 ini Paulus itu berfokus pada Kristus.
Dia berfokus pada Kristus. Nah, seperti apakah Rasul Paulus itu berfokus pada Kristus? Yaitu di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu dia berfokus pada salib Kristus. Yang dia katakan tadi, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini menarik. Bagaimana dia bisa melihat, meyakini, mempercayai bahwa ketika Yesus mati di salib, Paulus ada di situ, ada bersama-sama dengan Yesus di salib. Karena dia katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, ini artinya apa ketika dia menghadapi akan ancaman-ancaman hidup itu. Dan dia katakan, kesanggupan itu datang dari Tuhan. Tuhan menyertai saya. Karena ini Bapak Ibu, dia berfokus pada Kristus. Dan Kristus seperti apakah yang dia fokuskan itu? Dia katakan bahwa yaitu Kristus yang telah disalib. Namun di salib itulah aku pun tersalib. Di salib itulah bukan hanya Yesus yang tergantung. Tapi di salib itulah Yesus mati. Dan Rasul Paulus katakan, saya turut tersalib di atas kayu salib itu. Dan saya mati di sana bersama dengan Yesus. Apa artinya ini Bapak Ibu buat kita? Ini artinya adalah bahwa di salib itu Paulus ingin mengatakan bahwa dosa-dosa saya dan Bapak Ibu, dosa-dosa Rasul Paulus sudah Tuhan Yesus selesaikan. Alkitab lain mengatakan sudah lunas, dibayar, tuntas. Di atas kayu salib itulah Tuhan Allah mengampuni dosa Rasul Paulus. Di atas salib itulah Tuhan Allah menerima Rasul Paulus apa adanya. Karena itu Rasul Paulus katakan, tetapi aku hidup. Ya, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Ini dia katakan seperti itu Bapak Ibu. Aku hidup. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup Rasul Paulus. Tentu kalau kita punya keyakinan seperti Rasul Paulus, kita juga akan yakin bahwa Yesus sudah ada dalam diri saya. Karena ketika dia disalib itu, aku pun ada di atasnya. Aku pun ada di atas salib itu. Aku pun mati bersama dengannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, namun demikian, meskipun Rasul Paulus sudah ada relasi, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Namun Rasul Paulus katakan bahwa faktanya dia masih hidup di dalam realita daging, realita hidup manusia setiap hari. Itu faktanya. Dia katakan di sini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, ya, yang hidup di dalam daging, itu berarti dia mau katakan apa Bapak Ibu? Bahwa dia masih hidup di tengah-tengah ancaman. Ya, masih diserang. Ya, dagingnya itu diserang oleh siapa saja. Juga bukan cuma daging yang masih diserang, kehidupannya, ya, kehidupan daging itu masih diserang, tapi juga kelemahan-kelemahan dia itu diserang. Bahkan bukan cuma seperti itu, dia juga masih dituduh. Walaupun dia katakan, saya sudah selesai. Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan sudah menerima saya. Saya sudah punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Tuhan dalam saya.
Dan saya di dalam Tuhan, sudah ada relasi. Namun, Paulus tidak mengabaikan bahwa dia juga masih berhadapan dengan realita hidup daging. Dan itu dia alami. Dia masih diserang. Dia masih dilemahkan. Dia masih dituduh. Oleh siapa Bapak Ibu? Oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Ya. Rasul Paulus masih dikatakan apa Bapak Ibu? Bahwa Rasul Paulus, kamu itu tidak memiliki wibawa seorang rasul. Sampai Paulus dikatakan seperti itu. Oleh siapa? Pemimpin-pemimpin Yahudi ketika dia melayani. Ya, bukan cuma dia dihujat tadi ya di Korintus, bukan cuma dia diancam di Tesalonika atau mau dianiaya atau mau diadili. Tapi ternyata makanya dia katakan dia masih menghadapi realita-realita hidup itu tadi. Daging dia tuh masih diserang. Daging dia tuh masih dilemahkan. Daging itu masih dituduh berbagai macam tuduhan. Oleh orang-orang juga yang terdekat. Yaitu pemimpin-pemimpin Yahudi. Yang berkata bahwa Paulus tidak memiliki kewibawaan rasul. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu menyimpang dari Injil yang sebenarnya. Bayangkan Bapak Ibu, ancaman yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidak main-main ini. Dan bahkan pemimpin-pemimpin Yahudi itu mengatakan, ajaran Paulus tentang kasih karunia itu berakibat umat Tuhan tidak taat lagi pada hukum Taurat. Nah Bapak Ibu, kalau kita menghadapi ancaman-ancaman seperti ini tidak mudah juga Bapak Ibu. Keadaan yang Rasul Paulus alami. Tapi dia menghadapi ini dengan apa Bapak Ibu? Dengan imannya. Dengan iman dia menghadapi semuanya itu. Nah di dalam Ibrani pasal yang ke-11 Bapak Ibu, kalau kita baca di sana, itu dijelaskan tentang apa itu iman. Ibrani pasal 11 saya akan baca buat Bapak Ibu ya. Dikatakan di sini bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Jadi iman kita itu adalah dasar. Iman kita itu pondasinya. Dalam kita menghadapi ancaman-ancaman kehidupan Bapak Ibu. Itulah yang diminta. Supaya kita menghadapi semuanya itu dengan iman. Karena itu kita perlu lompatan. Kita perlu langkah. Satu demi satu kita langkahin. Tapi itu harus melangkah dengan iman. Bukan dengan kekuatan kita. Karena itu Paulus katakan kesanggupannya bukan dari dirinya. Tapi dari Allah. Dan Allah yang menyertainya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Pondasi iman inilah yang membuat Paulus bisa mengatakan bahwa Yesus yang mengasihi Rasul Paulus. Kayak kalau kita baca tadi di dalam Galatia kan dikatakan tadi bahwa dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, udah jelas itu ya. Dalam anak Allah yang apa? Telah mengasihi aku dan menyerahkan hidupnya untuk aku. Jadi pondasi Rasul Paulus dalam dia menghadapi ancaman hidup adalah Yesus Kristus. Adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang apa? Sudah mengasihi dia. Yang sudah membuat Rasul Paulus itu berubah. Bertobat 180 derajat. Itu karena apa? Yesus yang tersalib itulah yang sudah mengasihinya. Yesus juga yang telah menyerahkan dirinya bagi Rasul Paulus.
Artinya apa nih Bapak Ibu? Paulus ini mengatakan begini, kalau dirinya saja, pribadinya, nyawanya saja, Yesus itu serahkan untuk hidup Rasul Paulus. Masa iya ya? Hal-hal yang lain Yesus tidak akan beri? Apakah hal-hal yang lain Yesus tidak akan beri? Kalau dirinya sendiri saja, nyawanya saja, dia mau serahkan untuk supaya kita selamat. Supaya kita diselamatkan oleh Allah. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau itu saja Yesus kasih, masa iya hal-hal yang lain yang kita perlukan dalam menghadapi ancaman hidup ini Yesus tidak kasih? Pasti Yesus kasih Bapak Ibu. Itulah iman Rasul Paulus dalam menghadapi ancaman kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, belajar dari iman Rasul Paulus ini dalam menghadapi ancaman-ancaman kehidupan, maka kuncinya adalah sebagai penutup, berfokuslah pada Tuhan Yesus. Jadikanlah Kristus itu sebagai pusat hidup, sebagai pondasi dari iman kita. Yesus yang sanggup dan menyanggupkan kita melayani Tuhan. Yesus yang menyertai kita dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Dia itu akan menyertai. Yesus yang akan sanggup menolong kita dalam berusaha, dalam bekerja, dari berbagai macam ancaman kehidupan yang datang. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Dan itu semua karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya dan Bapak Ibu. Ya. Dia mengubah kita. Dia membentuk rohani kita semakin hari semakin baik. Itu karena Yesus mengasihi saya dan Bapak Ibu. Dan karena Dia sudah menyerahkan dirinya, nyawanya, untuk saya dan Bapak Ibu. Tidak saja untuk Rasul Paulus, tapi untuk saya dan Bapak Ibu juga. Dia jugalah yang akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dengan pasti. Ya, semuanya saya katakan tadi, kalau dirinya, nyawanya, hidupnya, Dia serahkan untuk saya dan Bapak Ibu. Apalagi yang lain. Sebagai penutup, mari kita membaca dari Roma pasal 8 ayat 32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu kita sekalian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin Bapak Ibu Tuhan tidak akan serahkan, tidak akan kasih pada kita? Saya pernah bergumul. Jadi waktu itu kami buat acara KKR untuk mahasiswa. Kami sudah persiapkan sedemikian rupa KKR ini untuk mahasiswa. Kami sampai buat satu drama fragmen, drama tarian 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Kemudian kami buat sedemikian rupa tentang di dalam cerita itu bagaimana Yesus datang. Tapi kemudian ketika kita sudah mempersiapkan semuanya itu dengan baik, ancaman datang, ujian datang, tantangan datang. Dari apa Bapak Ibu? Bukan dari orang, tapi ini dari alam semesta. Yaitu langit menjadi kabut gelap sama sekali Bapak Ibu.
Dan itu kita akan mulai jam 6. Tapi jam 5 sore, langit itu menjadi gelap, menutup kota itu. Tapi saya ingat firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Pagi-pagi saya saat teduh, Tuhan persiapkan saya dengan firman Tuhan itu. Dan saya belum tahu apa yang saya akan hadapi. Tapi firman Tuhan yang saya baca pagi hari saat saya teduh, itu ternyata mempersiapkan saya untuk menghadapi ancaman dari alam semesta. Dan saya berpegang pada firman Tuhan ini. Kalau diri anaknya dia serahkan, bagaimana mungkin dia tidak akan serahkan atau berikan kepadamu yang lain? Dan tepat Bapak Ibu, setelah mulai jam 6, ya, langit itu yang tadinya gelap gulita terbuka. Pelan-pelan kemudian menjadi terang. Dan hujan itu tidak ada. Tidak terjadi hujan. Dan orang yang datang pada waktu itu Bapak Ibu, sampai penuh gedungnya. Penuh, itu pun sudah ditambah kursi kiri kanan, samping itu tambah kursi yang ada di situ ditambahin. Tapi sudah ditambahin kursi kanan sampai kursinya habis. Orang masih datang. Tapi tidak ada tempat. Kami saja panitia itu sudah berdiri. Penari-penari itu semua berdiri. Gak ada lagi yang bisa duduk. Karena itu semua untuk para undangan. Orang-orang yang kami ajak. Nah, kiranya dari sini kita bisa melihat. Melangkahlah dengan iman ketika menghadapi ancaman hidup. Yang datang dari mana saja. Yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kita berpegang pada iman seperti ini Bapak Ibu. Kalau Yesus saja dia serahkan untuk kita. Supaya kita diselamatkan. Bagaimana mungkin Allah tidak akan menyerahkan hal yang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah dalam perjalanan iman kami, dalam kami menghadapi fakta-fakta hidup bahwa kami masih seperti Rasul Paulus berjalan dalam iman, namun kami juga tidak pungkiri. Kami masih hidup di dunia, realita hidup. Ada kedagingan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan yang menolong kami di setiap ancaman-ancaman kehidupan yang kami alami. Terpujilah Tuhan yang menyanggupkan kami, yang menyertai kami, yang mengasihi kami, dan yang telah menyerahkan hidupnya, dirinya, nyawanya untuk kami. Segala kemuliaan hormat bagimu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami berterima kasih ya Allah, karena Engkau tetap sama hari ini, kemarin, esok, dan selamanya. Engkau tidak pernah berubah. Walaupun ya Allah kadang dalam hidup kami berubah setia. Ampuni kami ya Allah. Dan karena itu dalam kasih sayang-Mu, kami menghampiri-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Ada suka, ada duka, ada sedih, ada ketawa, namun juga ada kelemahan. Ya Tuhan,
biarlah Engkau yang sudah memilih dan memanggil kami bisa dikuatkan dan diteguhkan sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia yang sedang kami jalani. Tanpa Tuhan dan tanpa kekuatan pertolongan Tuhan, kami tidak bisa melewatinya. Terpuji Tuhan yang menolong dan berkati kami. Termasuk juga untuk bangsa dan negara kami ini yang terus bergelut, ya Allah, untuk membuat pandemi corona ini semakin melandai. Dan juga pemerintah kami sedang berusaha bagaimana ekonomi rakyat tetap berjalan dengan baik. Ada masalah yang sedang dihadapi di berbagai kondisi yang ada, di berbagai sektor yang ada. Tapi Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur kepada pemimpin kami, mulai presiden, para menteri, wakil presiden, para pejabat negara, pejabat-pejabat di daerah, termasuk RT RW. Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka, agar mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan berikanlah mereka kesehatan untuk bisa juga mengarungi hidup ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari terimalah berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu, kita mengambil doa teduh secara pribadi. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur bahwa kita sudah berada di minggu ketiga dari bulan September ini. Dan warta kita di tanggal 19 September ini, yang pertama kami ingatkan bahwa minggu depan kami tetap ada ibadah seperti ini Bapak Ibu. Dan karena itu kami tetap mengajak Bapak Ibu tetap mengikuti ibadah. Dan minggu depan adalah ibadah online melalui via Zoom. Dan berikut kami sampaikan bahwa di ibadah minggu depan itu ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang sudah dibaptis, yang sudah sidi, mari bisa mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan roti dan anggurnya. Roti dan anggur yang Bapak Ibu siapkan, bisa juga anggur yang dari sirup rasa anggur, Bapak Ibu bisa siapkan. Dan berikut doa malam kita pada tanggal 23 September pada jam 7 malam tetap kami laksanakan seperti biasa. Dan biarlah kiranya doa malam ini juga boleh Bapak Ibu ikuti dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang setia memberikan pokok-pokok doanya untuk kami doakan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mau didoakan, boleh mengirimkan pokok doanya itu kepada Saudari Lia atau kepada saya sendiri. Dan berikutnya kami juga ingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahannya di nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi dalam dana pembangunan kami, Bapak Ibu juga bisa memberikan ke nomor rekening yang ada ini. Selanjutnya kami ingatkan bahwa nanti pada tanggal 10 Oktober tahun 2021 jam 10 pagi via Zoom kita itu akan merayakan HUT GMI Genesaret yang ke-23. Bapak Ibu juga bisa mengikuti perayaan HUT kami dari GMI Genesaret yang ke-23 ini. Juga kami sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu semua bahwa nanti pada tanggal 10 juga
Oktober itu tahun 2021 itu ada pemberkatan pernikahan dari saudara kita Ivan dan saudari Nana. Dan itu akan dilaksanakan pada jam 1 siang. Nah, kita doakan supaya bisa berjalan dengan baik akan pemberkatan pernikahan dari kedua saudara dan saudari kita ini. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday Today for all, dan jangan lupa untuk tetap kita saling mendoakan, saling mendukung dalam banyak hal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan.